wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Bertemu lagi dengan saya, Siswanto, di Blank On 5115 channel. Dari blank jadi on. Baiklah pemirsa, kita kali ini hadir tamu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora, Ibu Yayu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Selamat siang Pak Sis. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Dan saya terima kasih Ibu Yayu Kersorawuh ya di studio kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang desa. Karena kembali di perkenalan kami bahwa channel kami ini memang punya visi, itu desa mandiri dengan misinya itu desa membangun, gitu. Sehingga saya merasa yang punya desa ini pemerintah, khususnya di PMD, yaitu untuk kesempatan kali ini. OPD teknisnya, ya itu istilah, tapi ya semuanya nanti kan ke sana semuanya, gitu. Baik, ini Ibu. Jadi pemirsa, kali ini kita akan membahas bersama Ibu Kepala Dinas PMD itu tentang desa. Desa, apaan tuh? Apaan tuh? Itu, Ibu, bagaimana desa, ya, definisi desa itu menurut hukum ataupun menurut undang-undang itu seperti apa ya? Jadi definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan berdasarkan hak prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional lain yang diakui oleh sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi desa itu harus satu, ada wilayahnya dulu. Wilayah. Yang kedua, ada masyarakatnya, dan ketiga ada pemerintahannya. Dari 3 syarat itu harus ada. Oke. Jadi itu karena memang saat ini kan orang tuh sering menyebut desa gitu. Desa itu seperti apa? Artinya desa sebenarnya punya kewenangan ya untuk mengatur dirinya sendiri. Seperti itu apa? Menurut undang-undang. Ada prakarsa masyarakat, ada hak asal usul. Gitu Ada hak tradisional. Jadi memang di dalam pengelolaan desa dalam itu memang hak-hak seperti itu diakui sekarang. Gitu ada kewenangan di sini. Nah, sekarang gini, dari konsep itu oleh pemerintah pusat, ya, sekarang konsekuensi yang sudah pemerintah lakukan untuk desa itu seperti apa? Jadi pemerintah pusat saat ini kan sedang melakukan pendataan SDGs desa. Jadi SDGs desa itu adalah turunan dari SDGs yang ada di dunia, di pemerintah Indonesia kemudian diturunkan. Tetapi ada satu tambahan di SDGs itu kan ada 17. Di desa itu ada SDGs-nya ada 18. 18 itu adalah SDGs yang ke-8 itu kelembagaan desa yang dinamis dan budaya masyarakat yang ada. Jadi desa itu diharapkan mampu menyumbang TBM, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sekarang tidak cuma negara hadir, tetapi desa hadir pada negara. Sebenarnya kolaborasinya di situ. Hadirnya negara kepada desa tentunya dengan adanya pendanaan-pendanaan. Ada ADD, ada DD, ada bantuan-bantuan yang lain, baik itu blogger atau dan sebagainya.
Itu hadirnya mereka. Tetapi tuntutannya juga itu tadi. SDGs desa itu harus bisa terwujud. Jadi begini Pak Sis, jadi desa itu dengan segala macam unik permasalahannya, karena masing-masing desa kan masalahnya beda-beda. Tetapi dalam SDGs desa itu ada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, yang dijabarkan semua itu bagaimana dana desa yang dikucurkan kepada desa setelah dilakukan pendataan kemudian pemetaan potensi. Jadi prioritas-prioritas itu yang harus digarap oleh masing-masing desa itu berbeda-beda. Gitu ya. Tetapi penggunaan dana desanya tidak keluar dari rambu-rambu Permendes tadi, peraturan Menteri Desa tahun untuk 2022 itu nomor 7 tahun 2021. Oke. Nah, justru itu yang perlu disampaikan pada masyarakat. Kadang kan masyarakat awam ya. Jadi dana desa itu sepemahaman masyarakat seperti apa kita kan juga ini ya. Maka dasar pelaksanaan desa menjalankan dana desa itu seperti apa? Apa dasar hukum atau? Jadi gini, untuk yang tahun 2022 ini, jadi kita itu mendapatkan alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu dari pemerintah pusat. Kalau alokasi dana desa itu sudah ada regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan. Jadi kalau masyarakat bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini itu iya, tetapi ada batasan-batasannya. Di tahun 2022 penggunaan dana desa 40% harus untuk BLT. Tahun 2022. Jadi 2022 BLT masih tetap. 20% untuk ketahanan pangan. 8% tetap untuk penanganan COVID. 32% inilah yang sebenarnya digunakan bebas untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Jadi memang gini Pak, ini memang tidak bisa seperti kemarin karena adanya pandemi COVID yang mengharuskan BLT 40%. Ini membuat memang lingkupnya bukan lebih kecil enggak, tetapi memang ada prioritas-prioritas kenapa pemerintah pusat di dalam penggunaannya seperti itu, karena kita masih pandemi COVID, harus lebih ditekankan pada pemulihan ekonomi. Jadi sabar dulu ya, nanti pasti kalau COVID sudah hilang kembali akan normal. Itu yang dijanjikan oleh pemerintah pusat kemarin seperti itu. 40% itu minimal ya Ibu? Untuk BLT ya, untuk BLT. Nah, kaitannya yang 20% untuk ketahanan pangan, itu programnya seperti apa itu? Ketahanan pangan itu bisa digunakan untuk BUMDes, untuk usaha ekonomi produktif dari masyarakat. Ketahanan pangan itu intinya dari pusat tidak mengatur secara rigid, rambu-rambunya harus ini, tetapi desa ketahanan pangan selama pandemi COVID kan masalahnya kan luar biasa nih Pak. Jadi itu yang harus sebenarnya ditangkap oleh desa. Makanya kenapa desa harus bisa memetakan potensi diri sendiri. Desa A belum tentu sama dengan desa B, belum tentu sama dengan desa B. Kita harus bisa melihat diri kita agar kita bisa melakukan treatment untuk diri kita. Oke. Jadi itu ketahanan pangan ya. Nah, sekarang yang kaitannya sisa dari semua kurang lebih 30% untuk pemberdayaan, 32% ya. 32% untuk pemberdayaan. Nah, sekarang pemberdayaan yang dimaksud itu tidak 32% untuk pemberdayaan. Itu 32% itu bisa untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Memang tidak 30% itu 32% tidak hanya untuk pemberdayaan, tapi untuk pembangunan secara umum. Bisa pembangunan secara umum. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya kalau memang itu 32% itu ada aturan-aturannya, tidak, misalkan satu desa itu dari 32% itu semua mau masuk dalam pemberdayaan semua tanpa infrastruktur, boleh nggak?
Saya kira sebenarnya bisa juga Pak, tetapi dalam musyawarah desa tentunya infrastruktur itu pasti tetap menjadi prioritas utama. Karena kita memang tahu setelah pandemi COVID selama hampir 2 tahun, otomatis visi misi kepala desa itu, janji-janji kepala desa kan belum bisa diwujudkan karena semuanya ditarik untuk penanganan COVID. Sebenarnya mungkin bisa untuk pemberdayaan apabila infrastrukturnya sudah clear semuanya. Desa-desa yang kaya sebenarnya sudah lagi tidak berpikir dengan dana desa karena dia sudah punya sumber untuk menghidupi dirinya sendiri di luar dana desa. Nah, justru dari situ ya. Memang kalau kita bicara masalah pemenuhan infrastruktur, ini kan saya pikir tidak ada hentinya, gitu. Tidak ada hentinya itu artinya begini, desa satu wilayah gitu ya. Mungkin 1 tahun ini kita bisa memenuhi di sini, 1 tahun berikutnya di sana. Nah, menjelang sudah terpenuhi semua, yang lama sudah rusak lagi gitu. Sehingga kalau tidak ada suatu keberanian untuk memutuskan bahwa pemberdayaan ini sebagai suatu upaya untuk peningkatan potensi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini makan susah juga nih. Jadi ini memang itu harus sejalan. Saya setuju dengan Pak Sis. Gitu. Jadi jangan sampai infrastrukturnya selesai, tetapi SDM masyarakatnya belum siap. Ya, betul. Itu yang paling bahaya. Ya. Jadi seperti taruhlah desa wisata gitu. Ya. Infrastrukturnya semuanya sudah selesai, sudah dibangun, tetapi masyarakatnya belum siap. Apa yang harus saya lakukan gitu dengan adanya infrastruktur seperti itu? Jadi memang dua-duanya harus seiring sejalan. Dan saya juga setuju kalau infrastruktur itu asal ada uang, gedung jadi. Tetapi membangun mindset, membangun budaya itu memang harus sedikit-sedikit dan itu harus dimulai. Jadi harus seiring sejalan biar nanti hasilnya bisa maksimal. Saya setuju dengan Pak Sis. Jadi pemberdayaan dengan pelatihan, dengan memberdayakan semua, tapi terutama generasi muda. Saya titip yang luar biasa kepada generasi milenial di 2030 adalah puncak demografi. Ini satu, apabila kita bisa memanfaatkan luar biasa, tetapi kalau tidak bisa memanfaatkan justru sangat luar biasa. Jadi harus betul-betul diberdayakan. Saya juga berharap ini desa ini paradigmanya memang harus berubah gitu. Sekarang dari pusat sudah dituntut dengan digitalisasi. Betul. Yang bisa digitalisasi itu siapa? Kan milenial kan. Anak muda. Jadi kita dorong desa itu sekarang sudah mulai digitalisasi di semua lini. Jadi tidak hanya di pemerintahan, tetapi di ekonomi, di pemberdayaan semuanya sudah mulai. Nah, justru di situ Ibu. Jadi saya ini selaku warga desa nih, dan mengikuti perkembangan desa. Nah, sampai saat ini itu musdes yang ada di desa itu masih prioritasnya pembangunan itu masih pembangunan fisik, infrastruktur. Nah, ini kalau saya ini bagaimana untuk merubah mindset itu? Karena memang yang saat ini justru yang dibutuhkan dengan keberadaan potensi masyarakat desa, khususnya anak-anak muda itu butuh untuk pemberdayaan itu. Gini Pak Sis, ini di kabupaten sudah ada musrenbang keren kan, kelompok rentan, dalam arti kelompok rentan itu difabel, perempuan, anak itu adalah kelompok rentan. Kami berharap itu sebenarnya tidak hanya musrenbang di kabupaten, tetapi musrenbang itu sampai ke desa sudah harus bisa mengakomodir apa kepentingan-kepentingan mereka. Dalam arti keterwakilan harus ada. Dan saya sampaikan kepada tim penggerak PKK karena saya juga
bergerak di PKK juga nih Pak, bahwa hadirnya penjenengan itu menyuarakan penjenengan, jangan ikut-ikutan menyuarakan infrastruktur gitu. Biarkan yang infrastruktur jalan, jembatan itu yang mikirkan ada yang lain, tetapi bagaimana penjenengan menyuarakan pemberdayaan. Anak-anak muda juga harus menyuarakan. Dan menyuarakan itu memang saluran yang paling pas itu di musren, karena di musren itu nanti yang akan menentukan RKPD-nya dibawa kemana, APBD-nya dibawa kemana, prioritasnya, dan harus meyakinkan gitu, harus meyakinkan bahwa apa yang kita usulkan nanti itu akan membawa dampak pengaruh kepada jalannya kehidupan yang ada di desa itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana itu bisa tersuarakan? Sedangkan kalau kita bicara di musrenbang sendiri, di desa, itu biasanya yang diundang ini, Bu. Biasanya RT, RW, ya tokoh masyarakat, tokoh wanita, petani, tokoh agama, tokoh pemudanya satu, Ketua Karang Taruna. Jadi bagaimana dia bisa menyuarakan, satu orang ini bisa menyuarakan ide-ide usulannya, sementara yang lain itu tidak berpikir terhadap itu. Bagaimana itu? Mungkin besok kita usulkan, jadi keterwakilan tidak hanya satu. Mungkin dari pemuda, dari kaum milenial sudah mempunyai program, sudah mempunyai rencana kegiatan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah desa untuk kemajuan desanya. Dari situ mungkin sebelum dilaksanakan musren, ada pramusren, atau mungkin bisa bertemu dengan tokoh-tokoh, kemudian dia ini loh Pak, program saya tidak butuh banyak anggaran, tetapi dengan budget segini nanti mindsetnya masyarakat menjadi begini, dan keuntungan dampak yang akan diperoleh yang jadi luar biasa. Itu mungkin yang perlu dikembangkan juga. Jadi betul, setuju. Untuk kaum milenial sebenarnya jangan bicara uang dulu, tetapi apa yang jenengan tawarkan dulu, baru nanti ada pendanaan. Itu mungkin solusinya. Saya kira masyarakat sekarang gigih kalau punya keinginan, punya program, punya ini pasti gigih akan memperjuangkan. Betul. Saya kira itu termasuk dari Pak RT, Pak RW yang gigih memperjuangkan jalan saya harus diperbaiki nih. Gitu. Jadi memang ini blunder ya. Jadi kalau menurut saya butuh power ya, entah itu powernya itu berasal dari kabupaten berupa memo-memo intern, tolonglah untuk pemberdayaan ini tolong lebih karena ini saya lihat ya di salah satu di kecamatan kami itu anggaran dana desa yang untuk pemberdayaan ini minim sekali pada apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, di saat dana itu harus terpotong untuk PLT, untuk refocusing kemarin itu, sehingga dana yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan kan kecil. Nah itu pemberdayaannya ikut mengecil gitu, prosentasenya ikut mengecil, sehingga kalau dilihat misalkan untuk untuk anggaran dana desa itu yang digunakan untuk misalnya BUMDes, untuk BUMDes ya, untuk penyertaan modal BUMDes, ini kan kecil sekali Bu. Bagaimana BUMDes itu bisa berkembang? Penyertaannya cuma 5 juta, 10 juta. Itu digunakan untuk apa? Anak muda sendiri disodorin seperti itu, terus mau apa gitu? Ini Pak Sis, ini kaitannya dengan BUMDes. Ini kan mau ada transformasi XPNPM. Pedesaan menjadi BUMDes Mak. LKD, Lembaga Keuangan Desa. Jadi kita berharap besar di situ. Kalau kan basicnya adalah kelompok kan. Jadi kalau misalnya itu bisa menjadi akses permodalan, misalnya seperti itu. Jadi BUMDes itu sendiri kami sampaikan juga usahanya jangan latah. Gitu.
maksudnya latah itu desa A jangan ikut-ikutan yang Hutan, lain, ya. misalnya toko-toko Toko semua, bikin terus payek semua, di sana. terus Iya. apa namanya mau bikin pomini semua misalnya Iya. seperti itu. Tapi harus melihat kembali ke Iya. potensi. Ini sebenarnya di BanQ kami, di Perbu BanQ itu yang terakhir sudah bisa mengakomodir juga apabila ada bantuan keuangan Pokok-pokok pikiran gitu ngarah ke modal sana. BUMDes bisa sekarang sudah Betul. di kegiatan. Kami berharap dari situ karena kalau hanya mengandalkan dana desa, saya kira kecil sekali kan prosentasenya. Itu masuk di Perbub atau apa untuk Perbu, penggunaan? sudah. Sudah disampaikan Sudah di Perbu boleh. Perbu BanQ itu boleh untuk modal BUMDes. Karena kemarin kita masih susah untuk itu. Terakhir sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Kami berharap ke depan BUMDes itu tidak cuma menyumbang PAD untuk desanya itu, tetapi BUMDes itu mau bisa menggerakkan masyarakat, perekonomian secara umum di masyarakat. Jadi biar luar biasa. Harus gitu ya. Oke, semakin menarik nih pembicaraan kita ini, Bu. Tapi untuk ini supaya lebih ini, monggo diminum dulu. Monggo. Ya ini pasang ya, monggo kita break sejenak untuk kita lanjutkan pembicaraan kita yang semakin menarik nih, ya. Jadi karena kami juga sangat mengharapkan adanya desa membangun ini. Jadi kita bukan membangun desa, tapi desa membangun. Jadi desa bukan sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan di sana. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Kalau tadi sudah dari untuk dana desa kita sudah semakin jelas, ya, mungkin masyarakat juga semakin tahu bagaimana pemanfaatan dana desa untuk di desanya masing-masing, sehingga nantinya di dalam Musdes penetapan APBDes-nya, ya, untuk RKPDes-nya itu tadi ada usulan bagus dari Ibu Kepala Dinas, sebelum ada Musdes itu ada Pramusdes, ya, sehingga bisa menampung aspirasi masyarakat yang khususnya bersuara minor di dalam Musdes itu sendiri. Kelompok rentan lah, ya. Jadi mungkin bisa difabel, bisa perempuan, anak-anak, remaja gitu ya, itu bisa ini. Jadi di situ saran yang bagus. Nah, sekarang kita lanjut dengan ini, Bu. Ya, ini untuk kalau tadi kan kita bicara masyarakat secara luas, sedangkan untuk ini sendiri untuk lembaga-lembaga desa yang ada gitu. Jadi menurut mungkin Perda atau Perbub yang mengatur tentang perangkat ataupun kelembagaan desa, ya, kelembagaan desa. Nah, itu yang termasuk kelembagaan desa itu apa saja ini, Bu? Mungkin perlu disampaikan. Monggo. Jadi kelembagaan desa itu diatur dalam Perda Nomor 8 2018, termasuk di dalamnya ada LPMD yang dulu LKMD itu, Posyandu, RT RW, PKK, Karang Taruna. Jadi sebenarnya itu yang harus digerakkan. PKK sudah pasti. Karang Taruna ini milenial sekali, tetapi memang Karang Taruna itu ada kelemahannya. Iya, apa? Kelemahannya apa? Kalau misalnya dia sudah SMA, dia getol-getolnya gitu nih. Tetapi dia kuliah itu sudah jarang pulang kan. Keluar itu dari yang desa, kadang-kadang. Gitu. Tapi kalau PKK kan kontinu. Posyandu juga kontinu kader-kadernya posyandu. Dan kami berharap sebenarnya ya milenialnya ini, Pak. Jadi gerakan milenial, gerakan pemudanya ini bisa
menjadi luar biasa milenial. Ya, Saya ya, berharapnya di situ. ya. Jadi kalau saya sudah tidak milenial Oh, lagi ya. kita sudah pasca milenial ini. Nah, sekarang gini permasalahannya yang ada ini, Bu. Jadi tadi RT RW itu salah satu kelembagaan desa nih. Nah, sekarang sebenarnya diatur nggak tupoksi dari RT RW itu sendiri, ada yang mengaturnya? Ada ya di dalam Di perda dalam itu perda tadi itu itu ya. ada tusinya masing-masing itu Gitu ada ya. seperti Nah, apa tugasnya, seperti apa hak kewajibannya ada di yeah. situ. Nah ini tren yang terjadi di desa ini, Bu. Jadi beberapa desa itu banyak ini yang RT itu menyerahkan stempelnya ke RW atau bahkan mungkin ke kepala desa hanya karena dia itu sudah tidak dijadikan apa-apa lagi gitu ya, tidak dijadikan apa-apa lagi. Itu artinya gini, kalau zaman dulu itu kalau orang mau ngurus surat-surat itu harus RT gitu ya, RT, RW baru ke desa. Ya, tapi kalau sekarang ya, dengan informasi yang ada dan teknologi yang ada itu warga itu bisa langsung ke desa minta surat apa itu RT RW sudah tidak ini. Apalagi untungnya itu karena RT RW itu ada insentif dari desa. Ya, untungnya itu. Kalau tidak ada mungkin semua berbondong-bondong untuk menyerahkan gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu peran RT RW ini untuk yang sana? Jadi sebenarnya kalau saya setuju dengan surat pengantar. Saya pribadi ini ya. Karena yang tahu kewilayahan adalah beliau. Tetapi dalam arti itu tidak menghambat pelayanan. Jadi selama ini kan mungkin kenapa sekarang surat pengantar tidak ada karena itu dianggap sebagai menghambat pelayanan. Kalau Pak RT-nya tidak ada berarti tidak saat ini. Sekarang itu semuanya sudah sudah digitalisasi itu aja sekarang semua pelayanan apabila kita ini desa di Kabupaten Duren sudah digitalisasi kan Sidorejo dengan pakai ATM tab gini aja sudah mau ngurus apa-apa ini tidak harus pengantar karena semua database sudah ada di situ semua. Apakah itu? Tetapi sebenarnya kalau ini dalam kondusivitas wilayah dalam arti sebagai satu untuk kehidupan masyarakat yang di wong Jawa itu kan RT rukun tetangga rukun warga itu sebenarnya perlu di situ. Mungkin sebenarnya perlu dikemas tidak lagi seperti itu, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan dalam RT itu atau RW itu terarah, terkendali di dalam proses pembangunan itu sepemahaman gitu kan. Pelayanan juga sebenarnya iya karena Pak RT RW itu yang tahu warganya. Pak Kades belum tahu loh. Si A si B si C sebenarnya kan seperti itu. Walaupun secara digital semuanya bisa dilayani, tetapi secara hubungan emosional itu memang perlu ada satu lembaga yang memang yaitu tadi RT RW itu tadi tahu itu warganya. Jadi supaya mereka lebih terperdayakan diperdayakan oleh pemerintah. Itu bagaimana nanti mungkin bisa membentuk sejenis peraturan bupati yang mengatur tentang tupoksi masing-masing. Itu ada dan saya juga ini Pak. Nah, sebenarnya RT RW itu tidak cuma surat pengantar, tetapi basic data yang ada di desa itu kan mesti basicnya dari RT RW. Nah, justru ini justru ini yang perlu dicermati bahwa kasus penyerahan stempel yang banyak terjadi itu justru karena data kemiskinan yang ada di desa yang itu kaitannya dengan BLT itu justru datanya kan tidak dari RT gitu. Itu justru banyak RT yang tidak tahu. Jadi ini gitu. Jadi data itu justru dari dinas sosial Kementerian Sosial
itu Kalau dari kalau BLT kan hasil musdes, BLT yang ya dana biar dana desa desa nggih. ya, oke. Tetapi kalau di TKS itu kan DTKS. sudah ranahnya dari Ya. pemerintah pusat. Sebenarnya kan ada updating data, tetapi kita pun juga sudah mengusulkan Pak. Tetapi kewenangan itu kan bukan pada Betul. PMK. Nah, dan ini juga memberikan informasi kepada masyarakat sehingga institusi kelembagaan desa itu memang benar-benar berjalan seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Baik, itu untuk berikutnya nih, untuk ini yang lebih menarik nih saat ini Bu. Jadi kalau dulu itu desa dengan keberadaan perangkat desanya yang sangat minim gitu ya. Boleh dibilang kalau menurut Perda itu kan untuk perangkat desa antara maksimal 9 ya. Atau Enggak. 9 enggak ya. Perangkat pola maksimal itu 3 sekdes, Iya. 3 kasih, 3 kapur. Kalau kewilayahan, Ya, kadusnya sesuai kewilayahan. menyesuaikan wilayahnya. Oke. Nah, sementara di kemarin sebelum ada untuk pengisian perangkat desa itu kan kadang desa itu cuma ada 3 perangkat. Dan itu pun sudah bisa berjalan gitu ya. Berjalan dengan seperti apa yang diharapkan. Nah, sekarang ini pasca perangkat desa itu sudah terpenuhi gitu ya. Nah, apa tidak ada permasalahan baru di desa? Karena memang ini kan dibutuhkan pola manajemen pemerintahan desa yang mesti ada perubahan ya. Perubahan dari kemarin waktu itu cuman perangkat ada 3, sekarang 9 gitu. Nah, ini bagaimana Ibu? Jadi gini Pak, kalau misalnya kemarin 3 bisa jalan itu adalah yang dipaksakan untuk bisa jalan. Tetapi ke depan tuntutannya adalah luar biasa. Jadi dengan digitalisasi itu bisa dituntut untuk semuanya serba cepat. Sekarang kita saja ini baru mulai untuk pilot proyek untuk CMS untuk penggunaan dana desa. Jadi kan luar biasa Pak. CMS itu sekarang transaksi tidak lagi tunai, tetapi transaksi sudah mulai non tunai. Itu dari Jadi kemarin jalan, tetapi itu dipaksakan karena mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan. Dengan harapan setelah pengisian perangkat ini saya sempat ke desa-desa yang sudah pengisian perangkatnya yang baru sudah masuk itu luar biasa karena perangkatnya rata-rata muda-muda, mulai IT semuanya. Betul. Kemarin saya sempat ngobrol gitu. Kalau sampai saya challenge seperti ini gimana? Siap Bu. Dengan harapan, tetapi mereka memang harus ada pembekalan tusinya masing-masing. Kalau tidak ada pembekalan sepintar apapun juga ini. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, bahwa kamu adalah perangkat desa yang terpilih, perangkat desa yang lolos karena uji pengisian perades kemarin. Jadi harapan besar kami saya titipkan kepada mereka. Jadi ke depan dengan sudah ada pengisian sekitar 849 formasi. Itu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan yang kami harapkan bisa menjadi luar biasa. Memang saya berharap besar sekali Pak kepada itu. Dan sebenarnya kalau itu di tingkat lokal desa, apakah itu menjadi masalah? Sebenarnya harusnya tidak menjadi masalah. Karena masing-masing kalau sudah menyadari tusinya masing-masing, tidak merasa saya dilangkahi atau saya melangkahi, misalnya seperti itu, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Artinya itu kembali kepada kepala desa. Manajemen kepala desa juga. Sebagai top leader di desa ini harus siap gitu. Karena gambarannya kan bisa juga terjadinya, misalkan dari satu desa itu perangkat yang penuh yang ada itu 9 misalnya. Karena mungkin pola manajemen pemerintahan dari top leadernya itu mungkin
dia seneng nek ngongkon itu si A tok apa si B tok gitu. Nah, sehingga ini tidak seperti apa yang kita harapkan gitu. Nah, ini apakah dari dinas sendiri ada suatu stressing atau pembinaan kepada kepala desa sebagai top leader yang ada di desa? Jadi setelah kemarin ada pelantikan di beberapa kecamatan sudah hampir semuanya ada pembekalan peningkatan kapasitas untuk perangkat desa yang baru. Jadi pada waktu itu disampaikan masing-masing formasi, masing-masing jabatan itu tusinya seperti apa. Iya. Ininya seperti apa. Dengan harapan kita juga sampaikan bahwa kita itu harus out of the box. Jadi kalau pengen menjadi sesuatu yang luar biasa harus bisa keluar dari nggak perlu textbook ya, jangan seperti itu kan. Jadi satu prinsip Pak, yang namanya perangkat itu kan satu loyalitas. Yang kedua juga loyalitasnya kepada siapa? Tentunya kepada regulasi dan kepada kepala desa. Jadi saya kira kepala desa tidak lagi yang saya mohon maaf apa ya? Kok bingung gitu enggak? Karena apa? Yang menentukan pengisian itu kan juga kepala desa. Betul. Bukan. Betul. Kami itu tidak tahu kebutuhan sebenarnya. Perlu nggak sebenarnya kasih ini? Perlu nggak sebenarnya KUR ini? Apakah cukup di Ampu itu? Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah mandatori, harus kan. Perangkat desa yang terisi penuh masing-masing mempunyai tusinya dan bisa menjalankan tugasnya dan kemudian menjadikan pemerintahan desa yang solid, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kan harapan akhir, mimpi-mimpi kita. Iya, betul. Jadi saya kira insya Allah tidak ada lagi menjadi masalah karena kepala desa akan menjadi terbiasa juga bahwa saya ternyata sudah punya KUR keuangan, saya ternyata sudah punya kasih. Jadi insya Allah. Amin. Karena memang kalau menurut saya juga sudah tinggal enak ya, masing-masing bagian sudah ada orang yang nanganin, sudah ada yang ini, sebenarnya tinggal nanti bagaimana kepala desanya itu, kuncinya kan balik lagi nanti tetap leadernya itu di desa kepala desa. Nah, cuman nanti dari sisi mungkin dari sisi ini saya mengamatin juga dari sisi PADES-nya untuk PADES-nya itu kalau dulu sebelum perangkat itu terpenuhi kan mungkin salah satu sumber dari PADES itu kan lelang bengkok yang belum ada pejabatnya pada waktu itu. Nah, ini sekarang ini sudah ada perangkat dan mau tidak mau sesuai regulasi bengkok itu akan dikembalikan kepada pejabat-pejabat itu atau bagaimana ini Bu? Sebenarnya ini masih dalam rancangan pembuatan Perbup karena kalau aturan dari pusat yang mengatur tentang aset desa kan sudah. Cuma kita memang belum Perbupnya belum final. Ran Perbupnya draftnya memang belum final karena masih perlu kajian karena kaitannya dengan muatan lokalnya kan harus kita pikirkan betul-betul sebelum itu menjadi Perbu tentang aset desa yang di dalamnya juga mengatur tentang bengkok tentunya itu harus memang benar-benar pas biar kedepannya itu tidak ada miss terus. Jadi sementara sebelum ada Perbu kita memang masih mengacu kepada aturan yang dari pusat tentang aset desa. Untuk khususnya untuk bengkok itu kan bisa untuk tambahan penghasilan. Kalau tambahan penghasilan kan memang muaranya kan pakai musdes. Dari awal sebenarnya kenapa dari pemerintah ada siltap itu tujuannya apabila memang tidak ada bengkok kan memang sudah ada penghasilan. Zaman dulu itu kalau daerah bengkok itu dulu kan namanya tunjangan kurang hasil. Besarnya dulu kalau nggak keliru 250-350 waktu itu kan. Terus adanya perjuangan dari teman-teman
perangkat sama kepala desa waktu itu, terus muncullah Siltar. Kami sempat kemarin diskusi dengan yang dari luar Jawa, ternyata bengkok itu banyak kan yang ada di Jawa. Kalau luar Jawa itu ya hanya Siltar itu. Gitu. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah muatan lokal. Muatan lokal dalam arti apakah besarannya seperti apa sebenarnya juga tergantung dari Musdes itu sendiri. Kemarin sudah kami sampaikan kepada Pak Kades bahwa bengkok itu mumpung perangkatnya baru, sebelum kaitannya dengan bengkok dimusdeskan dulu, karena penjenengan harus punya SIP untuk PADes. Kalau dana desa suatu saat dicabut, harus berpikir bagaimana desa itu bisa hidup kan. Nah, sebelum Perda itu diajukan, karena saya belum melihat adanya Perbu ya, bukan Perda ya, karena untuk ini apa, untuk pengajuan Perda itu memang kan kelihatannya belum ya, berarti Perbub ya, Perbub. Nah, sebelum pengaturan Perbub itu yang kaitannya ini, karena saya melihat memang beberapa yang terjadi di desa pasca adanya perangkat itu mereka sudah membahas ya kaitannya dengan bengkok-bengkok yang bakal mereka kerjakan. Itu seperti itu. Nah, itu sebelum Perbub itu muncul, apa yang mesti harus dilakukan desa? Sebenarnya gini, Pak. Sebentar, biar desa sabar dulu. Kami sedang berguru nih, Pak, belajar ke kabupaten-kabupaten lain yang sekiranya sudah ada produk tentang aset desa. Kami coba akan pelajari, nanti draftnya akan kami sempurnakan, dan itu melalui proses. Nanti kan kita akan mengundang uji publik terhadap produk itu sendiri sebelum sampai ditandatangani oleh Pak Bupati. Apakah muatan lokal seperti itu. Kami sebenarnya muatan, bocoran sedikit aja, muatan lokal sendiri sebenarnya lebih ke pengaturannya melalui Musdes, karena masing-masing desa kan beda-beda. Tapi kalau misalnya sudah kata kunci gitu kan tidak adil juga desa yang besar dibandingkan dengan desa yang kering. Itu kan PAD-nya besar tuh. Jadi sebenarnya itu lebih ke Musdes, dan Musdes itu adalah tempat forumnya penguasanya desa ini. Penguasanya desa. Penguasa tertinggi itu kan Musdes. Kan? Jadi biar ya masyarakat tahu, BPD tahu, semua elemen tahu di situ Musdes itu seperti apa, dan mau dibawa ke mana sebenarnya Musdes itu sendiri. Jadi melewati proses-proses diskusi, proses-proses musyawarah. Oke, baik Ibu, ini sangat menarik dan mungkin kita akan pembicaraan ke depan lebih perjelas lagi, karena juga kita bicara Kabupaten Blora ini kan mungkin lain dari kabupaten-kabupaten yang lain, di mana Kabupaten Blora ini 50%-nya itu kan 49% hutan. Nah, ini mungkin ada kajian tersendiri bagaimana untuk pengembangan untuk menjadikan desa membangun, untuk menjadikan desa mandiri di Kabupaten Blora gitu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas hadirnya pada kesempatan siang hari ini. Harapan kami ke depan Kabupaten Blora ini lebih baik dengan kondisi desa-desanya yang mandiri. Tapi mungkin sebagai akhir di sesi ini, mungkin ada pesan-pesan Ibu buat desa, buat kepala desa maupun perangkat desa yang ada di Kabupaten Blora ini. Kepada Bapak Ibu Kepala Desa Kabupaten Blora dan Bapak-bapak, ibu-ibu perangkat desa, ayo kita bersama-sama sesarengan untuk menjadikan desa di Blora menjadi desa yang maju dan mandiri. Maju dan mandiri. Kita berikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, kita tunjukkan kualitas kita bahwa kita bisa, kita mampu sesarengan bangun. Terima kasih.
Terima kasih Bu Yayu. Ya kita Saya apresiasi luar biasa kepada Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi pemirsa, demikian tadi pembicaraan dengan Ibu Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk stakeholder yang ada di desa, dan visi kita desa mandiri dan misi kita desa membangun ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa mandiri. Terima kasih. Terima kasih.